Medio. Kalau kita nggak ada tadi nggak adaptif dan nggak ada growth mindset di kita, pasti akan reject atau ada boundaries kayak yang gue tahu sih nggak kayak gitu ya gitu, nggak bisa nih kayak gitu. Yang gue tahu tuh harusnya gini. Padahal this is something new yang mungkin bisa elevating our current ilmu. Ternyata ada cara berpikir seperti ini ya, misalkan ternyata ada angle ide yang kayak gini ya. Ketika ada growth mindset itu jadi kayak oke, gue jadi nambah ilmu nih gitu, meskipun mungkin itu datangnya dari seseorang atau seseorang yang lebih junior dari kita gitu. Maksudnya kalau kita nggak adaptive into situation dan nggak ada growth mindset, agak takut gitu, kayak enggak, pokoknya lo ikutin cara gue aja, gini gue yang lebih experience dan segala macam gitu. Kisah misteri di Indonesia yang membuat kita geleng-geleng kepala, terinspirasi dari kisah nyata yang ada di sekitar kita. Selamat menyelami dunia yang ganjil dan janggal. Dengarkan di Spotify dan Noise. Halo Sobat Medio, kembali lagi bareng aku Risti dan Ellen di sini. Yeay. Nah, di episode Obsessive Leto kali ini kita akan menggali perspektif dari leader tentang pengalaman kepemimpinan dalam tim dan juga inovasi bisnis dengan learn by listen, empower by being enabler, dan juga determinate by delegate. Ya, cakep. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa juga untuk follow dan subscribe dulu nih podcast Obsessive Let Talk di aplikasi tip-tip kamu supaya makin update soal tips pengembangan diri, leadership, dan juga karir. Dan pada episode Let Talk kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget di season yang baru juga. Jadi pasti ada insight yang baru juga. Kita akan ngobrol dengan sosok yang luar biasa, yaitu ada co-founder dan CMO dari Mindtera yang merupakan sebuah startup edu wellness. Ada Bayu Puspito Baskoro. Hai Mas Bayu, welcome. Mas Bayu. Halo. Thank you for coming, Mas. Thank you sudah mengundang. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu Mindtera itu apa, nanti kita akan lebih ngobrol lebih lanjut lah ya sama Mas Bayu di sini yang sudah mewakili Mindtera. Nah, first of all mungkin kita pengen kenalan dulu nih Sobat Medio yang di rumah yang nonton sama Mas Bayu. Nah, mungkin bisa ceritain sedikit latar belakangnya Mas Bayu hingga akhirnya bisa menjadi co-founder dan juga CMO, Chief Marketing Officer di Mindtera. Oke, thank you. Jadi ya saya Bayu Baskoro, co-founder dan CMO Mindtera. Mungkin sebelum Mindtera itu memang dibangun dari 2021 waktu second COVID hit the nation lah ya. Waktu itu kita bikin. Cuman memang sebelum saya memulai Mindtera ini memang saya dari lulus kuliah sekitar 11 tahun yang lalu itu memang di industri kreatif, terus spesifiknya di advertising agency gitu. Jadi memang rintis karirnya dari sana, advertising agency dari 2012 sampai 2019 kurang lebih ya. Sebenarnya sampai sekarang juga masih masih berhubungan lah dengan advertising agency, cuman memang nggak direct lah ya gitu. Cuman memang dulu terjun langsung di situ dari mulai bahkan dulu dari graphic designer sampai terakhir sebagai creative head gitu. Jadi di advertising agency gitu. Jadi memang di situ sih dulu dari mulai yang lokal. Dulu awal kuliah di salah satu agensi multinasional yang megang beberapa brand nasional dan multinasional juga gitu, sampai akhirnya setelah sekitar tahun 2019 itu coba shifting dari advertising agency shifting ke startups gitu ya. Waktu itu memang ada beberapa bukan fenomena sih ya, memang waktu itu startup lagi booming lah ya di kita gitu, dan memang mereka ambil beberapa export dari bidangnya masing-masing gitu. Salah satunya memang advertising gitu, dan waktu itu memang pengen coba untuk bukan shifting dari sisi pekerjaannya tapi lebih ke industrinya, karena beda industri pasti point of view-nya beda, cara kerjanya beda dan segala macam beda. Jadi waktu itu memang
pengen coba working on the startup industries gitu yang memang benar beda gitu, environmentnya beda dan segalanya beda gitu ya, stakeholders yang dihadapin pun juga beda gitu. Jadi memang sempat di tech startup waktu itu, salah satu tech startup di Jakarta sampai sebelumnya sampai setelah itu creating Mindtera gitu sebenarnya. Oke. Ya. Tadi udah ngomongin juga tuh shifting dari dunia kreatif terus sekarang agency terus sekarang ada di tech startup. Tantangannya apa aja sih Mas yang udah dilaluin nih? Tantangan apa nih waktu shifting ya? Iya, ketika shifting itu. Oke. Iya, jadi sebenarnya kalau waktu itu karena mungkin kalau agency itu memang almost our work is our life gitu ya. Emang kerjaannya emang di situ gitu. Tapi memang di situ environment orang-orangnya memang orang-orang agensi semua dengan pola pikir yang kurang lebih sama mirip-mirip dan segala macam gitu ya. Sehingga memang shaping mindsetnya itu kurang lebih akan sama. Nah waktu itu kenapa juga pengen shifting itu sebenarnya pengen cari kalau misalkan my expertise itu ditaruh di industri lain atau di tempat lain itu bakal kayak gimana sih? Bakal survive nggak? Iya, kalau kita nih sebagai orang agencies gitu atau orang kreatif ditaruh di tempat yang lingkungannya seperti kita semua lah more or less pasti akan survive lah ya, kan sama soalnya obrolannya sama, topiknya sama, yang dikerjakan juga mirip-mirip dan segala macam. Tapi kalau ini kita keluar, kolamnya keluar nih, cari kolam yang lain, apakah ada perbedaan atau enggak? Sebenarnya waktu itu gitu. Jadi pengen lihat outside agencies world itu kayak apa sih kerjanya dan mungkin kayak what's the impact dari sisi my expertise gitu ya. Impactnya apa sih ke bisnisnya mereka dan segala macam gitu. Dan akhirnya coba ke situ. Udah pasti tantangannya adalah ya environmentnya pasti beda banget gitu. Ketika dulu lebih ngomongin tentang ideas, campaign dan segala macam itu mungkin sama tapi langsung ngobrolnya mungkin langsung sama tim sales directly, langsung sama tim ops gitu ya, langsung sama foundersnya gitu. Jadi memang decisionnya lebih cepat, geraknya lebih cepat gitu. Pain point atau challenge-nya pun juga cepat gantinya gitu. Jadi sangat, kalau dulu mungkin untuk create satu campaign gitu ya, misalkan buat satu brand gitu, campaign 1 year itu butuh bisa 1 bulan, 2 bulan kita create gitu ya for the next year gitu, untuk berapa bulan ke depan. Proses lah, itu ada prosesnya, meskipun memang within the process tuh juga juggling juga ya, kayak karena kita nggak handling 1 or 2 clients aja gitu. Nah tapi kalau di sini tuh benar-benar real casesnya muncul on that day dan kita harus coba trying to solve the problems itu kalau bisa hari itu ya hari itu gitu kita solve dengan kita itu. Dan itu mungkin yang sedikit berbeda ya gitu. Jadi memang real cases ketika kita create something gitu, ideation kayak atau eksekusinya apa, dan itu langsung kelihatan is it impacted or not gitu. Jadi solusinya benar-benar on point apa enggak gitu. Jadi waktu itu memang bisa lihat langsung. Kalau dulu di brand agency itu kita ada namanya brand health gitu kan. Brand health check itu misalkan diceknya mungkin tahun depannya gitu. Jadi campaign setahun ini gimana gitu risetnya. Meskipun ada memang performance metrics yang diukur per bulan atau apa, tapi biasanya yearly itu ada report. Oh, jadi mungkin kurang ini improvementnya. Nah, kalau ini benar-benar kayak misalkan pagi atau bahkan nggak pagi sih, malam gitu ada. Oh, kita ada case ini. Let's say terus kita and the team create, terus besok paginya udah bisa dilihat atau besok sorenya bisa lihat kayak is it impactful or not. Nah, itu mungkin yang tadinya kreatif prosesnya mungkin ada step-step di mana harus ngikutin gitu ya, biasanya emang kayak gitu. Ini jadi mungkin bukan bypass ya, tapi lebih cepat aja. Tetet gitu, harus cepat. Oh, ini nggak works. Balik lagi. Coba yang ini works atau enggak, balik lagi coba ini gitu. Jadi stakeholdersnya ngomongnya lebih banyak dan secara apa namanya prosesnya itu pun juga lebih fleksibel dan agile lah gitu. Terlebih stakeholders yang diajak ngomong kan banyak tadi, jadi memang wawasannya point of view-nya jadi banyak gitu. Kalau dulu memang dari sisi brand, marketing, kreatif gitu. Bolak-balik ya. Betul. Kalau ini tiba-tiba ada some departments yang mungkin dulunya kita nggak pernah sentuh gitu ya, datang kita punya case like this ini gimana ya caranya. Oh oke, this is new gitu. Jadi kayak langsung ke mereka, tapi waktu itu memang untungnya the teamnya juga help each other dan apa ya, bantu untuk nggak yang kayak ini new in this industries terus kayak disupport aja gitu, kayak we should do this. Jadi nggak butuh waktu untuk lama untuk adjusting the changing the environment gitu sih.
Dari proses adaptasinya sendiri itu kan pasti tadi udah dijelasin juga ya Mas. Kalau agensi kayak gini, terus di startup juga kayak gini lebih cepat. Kalau proses adaptasinya sendiri dari Mas Bayu tuh agak sulit atau gimana tuh Mas pas ngelewatinnya? Challenge ada. Waktu itu challenge-nya lebih kayak operation, how I operate the team aja sih. Beda. Kalau dulu mungkin stakeholders-nya di agencies tuh cuman ini gitu ya. Kalau ini tuh ya kayak tadi itu beda. Jadi memang harus ngomong sama orang yang berbeda dengan background understanding yang berbeda. Itu challenge untuk ngejelasin hal kayak apa yang kita maksud gitu, beda gitu. Mungkin aku juga waktu itu menangkapnya pun juga akan beda gitu. Kayak gini-gini. Nah, itu mungkin lebih ke proses communication prosesnya aja kali ya gitu di situ. Tapi along the way karena keseringan ngobrol dan akhirnya tahu dan makan siang bareng dan segala macem, jadi ya akhirnya ya blend in aja di situ. Kayak gini ngerti. Gitu. Nah dari proses yang luar biasa panjang itu ya ujung-ujung blend in juga karena sebenarnya sama-sama fast pace, cuman tapi lebih lingkungannya aja yang lebih berbeda gitu ya. Mungkin bisa share juga nih Mas Bayu soal value apa sih yang sebenarnya tertanam di dirimu sejak yang dari agency itu sampai akhirnya bisa membantu apa yang didirikan sekarang di Mindtera juga gitu. Personal value lah ya, sistem kerja. Sebenarnya memang first thing first tuh memang adaptif sih. Kayak kita nggak tahu in the next 5-10 years gitu kayak our workplace ini bakal kayak akan ada inovasi apa sih nanti gitu. Akan ada sesuatu yang baru. Ya kayak after COVID aja gitu kayak kita nggak kalau kita nggak adaptif akan susah banget gitu untuk ini itu dan segala macam gitu. Begitupun dalam karir gitu ya kayak dulu misalkan pindah kantor gitu ya, case-nya misalkan, nah kan every tempat kerja itu kan punya different culture juga gitu ya, different values dan segala macam, dan kalau kita nggak bisa adaptif sama sekeliling kita gitu, the way we think gitu kayak gitu-gitu akan agak susah gitu untuk growth-nya gitu. Jadi memang itu sih, satu memang adaptif gitu ya. Yang kedua memang harus ini nyambung sih, memang harus ada growth mindset-nya juga lah gitu kayak. Mungkin ada something yang baru pertama kali, meskipun udah kerja 10 tahun let's say, and then we shifting to another industry, satu tempat kerja baru atau apa gitu ya. Tiba-tiba kita dengar sesuatu yang sangat-sangat baru for the very first time gitu ya. Kalau kita nggak ada tadi nggak adaptif dan nggak ada growth mindset di kita, pasti akan reject atau ada boundaries kayak yang gue tahu sih nggak kayak gitu gitu. Nggak bisa nih kayak gitu. Yang gue tahu tuh harusnya gini. Padahal this is something new yang mungkin bisa elevating our current ilmu gitu, kayak ilmu kita yang sekarang jadi nambah sebenarnya kayak ternyata ada cara berpikir seperti ini ya, misalkan ternyata ada angle ide yang kayak gini ya, ada cara kayak gini ya, baru ya, for me new, ya udah di embrace aja gitu. Jadi kayak jadinya justru ketika ada growth mindset itu jadi kayak gue jadi nambah ilmu nih gitu, meskipun mungkin itu datangnya dari seseorang atau seseorang yang lebih junior dari kita gitu, kayak mas ini kayaknya menurut gue gini deh. Maksudnya kalau kita nggak adaptif into situation dan nggak ada growth mindset, agak takut gitu kayak pokoknya lo ikutin cara gue aja gini gue yang lebih experience segala macam gitu. Jadi mungkin lebih itu ya. Jadi memang value-nya it's all about growth mindset sih sebenarnya. Teman memang turunnya adaptif, dan yang ketiga yang memang selalu aku pegang, dan ini bukan karena aku berasal dari industri itu ya, itu lebih ke creative mindsetnya itu. Karena kalau creative mindset itu lebih kayak gini, cara yang biasanya nggak bisa nih di sini, so apa yang harus dilakukan lagi nih gitu kan. Jadi harus mikir kayak gini, harus ini. Itu sebenarnya dulu saya pikir kalau creative mindset itu cuman untuk orang-orang yang di industri kreatif lah. Karena kan harus mikirin apa segala macam. Tapi kalau ini tuh sebenarnya enggak, itu beyond gitu. Everyone should have creative mindset karena bakal banyak barrier, challenge, blocker sepanjang kita jalan atau kita berkarir gitu, ngomong sama orang atau apa segala macam. Nah itu should find a way gimana nih cara nguliknya biar ini bisa, caranya kalau ini nggak bisa terus kayak gimana gitu. Ya creative mindset is one thing that we should have sih kalau menurutku ya. Wow, berarti ada adaptif, growth mindset dan juga creative mindset. Semua industri pasti memerlukan itu ya. Iya benar. Oke. Nice. Boleh nih Mas diceritakan Mindtera itu apa dan permasalahan apa sih sebenarnya yang coba diselesaikan oleh Mindtera?
Oke, so ya ini Mindera itu kayak baby ya. Jadi emang di awal memang jadi sebenarnya Mindera itu awalnya banget kita bikin sama partnerku my co-founders itu memang kita concern with social and emotional intelligence gitu. Jadi karena selama kita bekerja, kebetulan partnerku juga waktu itu di agency tapi research agencies gitu, which sama lah working culture-nya juga kayak gitu, sama-sama di agency gitu, sama-sama tough dan juggling dan segala macam gitu ya. Tapi kita ngelihat bahwa sebenarnya yang bikin career someone itu stepping up gitu ya, itu sebenarnya not necessarily dari technical atau IQ-nya dia gitu, tapi memang dari capabilities dia atau kecerdasan di luar IQ, which is yang kita highlight sebenarnya emotional and social. Itu nggak cuman bisa diterapin di kerjaan, tapi di sosial kita gitu. Kayak kita sering banget ngedengar kayak baca misalkan ya di Instagram atau Twitter itu dikit-dikit banyak orang yang gampang ke-trigger misalkan secara emosionalnya dan segala macam gitu. Terlebih waktu itu waktu COVID gitu. Sebenarnya part itu tuh udah ada sebelumnya. Kita udah ngelihat itu banyak teman pas COVID itu jadi ke-zoom in banget. Lebih terasa juga lebih terasa, lebih gitu. kelihatan. Betul gitu. Lebih diperhatikan betul, ya sama gitu. banyak orang. Kayak tiba-tiba ada istilah very familiar with burnout gitu. Tiba-tiba semuanya bilang burnout, tiba-tiba semuanya jadi Zoom fatigue dan segala macam gitu. Jadi kayak itu memang diuji dari sisi kayak resiliensi manusia itu ternyata nggak cuman ditentukan oleh how smart are you gitu, nggak seberapa pintar lo, seberapa tinggi IQ lo gitu, seberapa jago skill technical apa segala macam, tapi beyond itu sebenarnya yang bikin manusia itu resilience gitu. Kayak sekarang ada AI gitu, ya itu udah jago banget tapi AI kan nggak punya emotional and social intelligence, right? Gitu. Jadi kayak itu sebenarnya concernnya di situ. Nah waktu pertama Mindera muncul memang kita lebih ke education waktu itu. Jadi kayak kebetulan partnerku itu dia life coach juga. Dia tuh data scientist kan, cuman memang dia ambil kayak life coach certification dan dia jadi life coach juga gitu untuk ngajarin kayak ya itulah how to handle navigate our problems dengan social emotional intelligence dan segala macam kayak gitu. Nah, ketika kita launch itu memang kita focusing on the social and emotional intelligence content. Jadi konten edukasi buat everyone gitu. Jadi dulu saya dan partner tuh sering ngasih grup coaching gitu, grup coaching gitu segala macam. Targetnya bebas umum. Umum tadinya umum gitu kayak umum. Terus tiba-tiba bukan tiba-tiba sih, jadi kayak gimana caranya biar lebih simple gitu ketika kita mau ngasih coaching gitu. Nah kita record, terus habis itu kita share di grup WhatsApp waktu itu dan sampai akhirnya kita coba develop platform ini nih. Jadi everyone can access our material lah, coaching material istilahnya kayak gitu kan. Nah ternyata along the way ketika kita launch the apps itu memang audience yang paling banyak engage dengan aplikasi kita itu memang workers. Gitu, emang pekerja gitu. Mungkin itu tanpa kita sadari yang bikin kan yang memang dulunya bekerja lah ya sebagai karyawan. Ketika kita bikin topik, konten dan segala macam ya tanpa disadari itu memang related with the workers gitu loh. Gitu mulai dari kita waktu itu mulai dari konten aja, terus habis itu ada journaling, waktu itu ada jeda. Dan memang itu yang kita kuatin gitu waktu itu dan group coaching at the time gitu. Nah waktu itu makin banyak nih request group coaching, makin banyak, tapi memang banyaknya itu dari perusahaan-perusahaan malah gitu. Pengen misalkan tim leadernya nih, tolong dong Mindera kasih coaching tentang how to manage stress gitu ke timku gitu. Tolong dong Mindera, aku pengen waktu itu kita ada program namanya resilience program gitu, coaching resiliency gitu. Itu boleh dong gitu. Misalkan ada nih timku kayaknya baru banyak yang merit gitu ya gitu. Tapi mereka lagi struggling bagi waktu antara kerjaan dan kehidupan pribadi segala macam gitu. Tolong dong di coaching. Nah, kelamaan kita jadi nyari tahu necessity-nya ada, pain point-nya ada, problems-nya ada, terus kita gali terus ke HR-nya, ke team leader dan ke karyawan gitu kayak sebenarnya mereka nih apa sih pain point-nya gitu. Setelah kita gali dan segala macam, nah baru dari awal tahun 2022 pertengahan 2022 kita akhirnya piloting sebenarnya dari apps yang ada di platform ada itu kita elevate lah capability-nya jadi employee assistant platform gitu, which is sebenarnya itu memang apps yang atau platform yang memang jadi assisting the workers gitu. Kalau dulu mungkin kalau ada
issue gitu ya, ada problem gue nggak catch up nih sama kerjaan gitu. Kalau deket sama bosnya ya ke bosnya gitu, kayak diskusi gitu gimana ya segala macam, gue ada issue nih gini. Tapi mungkin nggak semua orang kayak gitu dan nggak semua leader kayak gitu kan. Ke HR apalagi gitu ya, mungkin agak terlalu jauh, nggak kenal gue, tiba-tiba gue curhat gitu, nggak dekat gitu kan, ujuk-ujuk cuk Mbak aku ada problem gini, mungkin agak buat sebagian kita agak sungkan gitu. Dan most likely yang dilakukan adalah ngomong ke peers. Tuh kan gitu. Nah, kalau ngomong ke peers belum tentu ada solusinya. Gitu kan. That's why we want to be your peers tapi ngasih solusi gitu loh, ngasih kayak oh lo bisa kayak gini. Oh lo kalau problemnya ini mungkin lo bisa belajar ini, atau mungkin lo bisa counseling ini, oh lo mungkin tes assessment dulu deh gitu, atau lo butuhnya curhat doang nih kayaknya, atau apa whatever gitu. Jadi aim kita untuk jadi itu employee assistant platform di mana memang semua karyawan di Indonesia itu punya akses untuk upskilling their emotional and social intelligence gitu, di luar untuk kehidupan mereka gitu, dan dimanapun mereka mau. Menuju desa Sawala. Apa ya maksudnya? Jangan harap bisa lari. Kamu itu masih terlalu lemah untukku. Terima ini. Kamu siap menjelajahi dunia monster yang penuh petualangan? Ala akan mengungkap rahasia dunia monster yang penuh misteri. Dengarkan petualangan Ala dan dunia monster di podcast dongeng pilihan orang tua. Bener sih, dengan perubahan zaman yang luar biasa ya, gara-gara pandemi, terus teknologi juga dan lain sebagainya, kita mesti lebih agile juga untuk perubahan-perubahan itu. Oke. Nah kalau dari sisi Mindtera kan berarti values-nya ya memang untuk membantu lebih banyak workers lah ya, untuk mengatasi emotional problem mereka gitu ya. Nah di Mindtera sendiri sebagai startup company yang which is kita tahu lah ya, startup company itu fast-paced banget, jadi memang segala hal butuhkan cepat. Bagaimana misalnya dari sisi leadership mungkin ya, dari sisi tim, Mas Bayu dan co-founder juga untuk memastikan nih bahwa Mindtera juga bisa menjadi safe space buat tim yang bekerja di sana gitu, dan punya value yang sampai akhir juga sama gitu. Itu sih. Mungkin karena ya sebenarnya memang ini tuh ada dua sisi mata pisau ya. Jadi karena mungkin orang yang menganggapnya dulu banyak mispersepsi, oh kalau kerja di Mindtera ini akan mindful kerja. Mindful means kayak kerja di tempat yoga gitu, kayak agak chill gitu. Padahal kita harus ngejar target-target yang memang harus kita kejar gitu. Nah waktu itu memang ada beberapa tapi the good things adalah karena kita itu create our own curriculum. Jadi waktu itu memang kita mau create program itu, kita create curriculum dulu. Kita namanya self mind mastery. Gitu. Jadi itu memang curriculum yang kita develop sama psychologist, sama educator, sama life coach gitu, dan kita co-research juga sama beberapa university di Indonesia dan di luar gitu. Karena waktu itu kita nyaring belum ada di Indonesia, kayak kalau saya nih karyawan mau belajar kayak untuk upskilling my emotional and social skill, dari mana? Mulainya itu gimana? Kalau misalnya les bahasa Inggris kan ada level 1, 2, 3, 4 gitu. Nah ini tuh level satunya kayak gimana, nggak ada. Nah, waktu itu bikin, dan kita waktu bikin itu memang lumayan, misalkan emang ada di Godok sama expertnya, terus habis itu kan kita flooring ke everyone di office, karena kan memang nggak banyak juga karyawannya, ke tim gitu. Nah jadinya belajar bareng. Gitu. Jadi waktu itu memang ada nggak memungkiri lah ya gitu, kayak new company di startups gitu, masih dikit, ambitionnya lumayan gede gitu ya. Pasti ada beberapa pekerjaan memang hari atau waktu di mana jugglingnya banget gitu. Dan waktu itu memang lagi hot issue hustle culture ya, hustle culture gitu, kayak katanya Mindtera ini ya lebih mindful lah kerja. Waktu itu memang sempat sering mention kayak mindful working gitu. Tapi itu jadi kesempatan kita untuk educate ourselves dulu gitu, kayak ya mindful working tuh nggak berarti kerja santai gitu, tapi mindfully know what should we do gitu. Misalkan deadline-nya apa, yang mesti dikerjain apa, kapan harus selesai, kapan harus dimulai, itu mesti mindful banget. Mindful kan to be present gitu ya sekarang gitu. Oke, sekarang lagi di kantor, apa yang mesti dikerjain, deadline-nya kapan, kalau ini akan mundur, kalau gue nggak ngerjain ini, impact-nya apa gitu. Pasti ada tim-tim lain yang kena dan segala macam gitu. Terus waktu itu misalkan hustle culture gitu. Hustle culture tuh something that lo ngerjain sesuatu
berat terus-terusan gitu ya, lembur apa segalanya, tapi you are not happy with what you do gitu, kayak lo nggak suka sama yang lo kerjain dan lo nggak ngerti sebenarnya lo tuh ngerjain apa, jadi stres sendiri gitu kayak itu apa gitu. Nah waktu itu kayak jadi kita educate ourselves dan our team juga gitu. Jadi kayak menurut kalian kalau misalkan cuman lembur sehari 2 hari dan itu pun karena proses atau progres yang mesti kita selesaikan untuk deadline bareng-bareng nih ini tim, is that hustle culture atau enggak gitu? Atau kayak misalkan cuman bisa jadi gara-gara satu orang semua orang jadi kena hustle culture. Misalkan satu nggak mindful nih, aduh gue ntar aja yang ngerjainnya gitu, procrastination gitu. Banyak istilah baru kan gitu. Procrastination gitu, terus kayak yang lain jadi kena, jadi wah parah banget lo ngerjainnya segala macam. Nah kan nggak gitu. So that's kayak lo kalau jadi mindful working tuh termasuk how you plan the work gitu semuanya dan segala macam. Jadi semuanya juga kerjanya pun lembur gue tahu. Oh next week gue akan lembur karena akan beberapa project yang harus gue clearin, gue beresin dan gue harus lembur sama sini. Jadi gue akan regulate my schedule di luar untuk bisa menyesuaikan dan segala macam. Itu jadi lebih ke planning lah gitu. Jadi waktu itu memang leadership style kita di kantor tuh lebih kayak gimana nih everyone in the same page. Karena kita mau ngajarin orang nih masalah beginian nih, jangan sampai internally kayak nggak get it juga gitu what we do gitu. Jadi malah aneh kan gitu. Jadi waktu itu justru kayak sebelum kita educate the market gitu ya, kita educate our team dulu gitu. Jadi memang itu sih yang kita lakukan at that time gitu. Dan kita ngerasa ini tuh case, misalkan apa yang terjadi di Mindera, problem antar karyawan, problem di kantor, itu akan dirasakan oleh 143 juta pekerja lain di sana. Gitu. Jadi more or less kayak gitu kan, kita udah ada research-nya juga kan gitu. Total pekerja Indonesia ada 143 juta gitu. Dan problem-problem kayak tadi nih, kayak misalkan gara-gara lu nih gue lembur, konflik-konflik kayak gitu segala macam, it happen in all of the places kan gitu. Jadi kayak nah gimana nih kalau ada real cases itu, nah gimana kalau ada case gini, kita mesti ngapain gitu dan segala macam. Waktu itu makanya ada justru product innovation dan segala macam itu berangkatnya dari situ sih. Oke, tadi Mas Bayu nih sempat mention kayak harus ngasih tahu ke tim everyone on the same page kan. Gimana sih Mas Bayu ini bisa ngebangun komunikasi yang terbuka gitu Mas ke antar tim, anggota tim Mas Bayu gitu. Permasalahan apa sih sebenarnya yang sedang dihadapi, atau gimana sih timnya ini tuh bisa bercerita lah terbuka dengan Mas Bayu, apa sih yang mereka sedang rasakan sekarang kayak gitu. Sebenarnya harus showing the goals. Oke, Mindera ini as a company we have the goals to achieve this gitu misalkan. Ke semuanya. Jadi semuanya aware kita tuh mau kemana, mau visi ngapain. Ya, menyatukan visi gitu ya Mas. Kayak misalkan kita apalah ngomongnya North Matrix atau OKR gitu whatever the names lah itu. Pokoknya goalsnya ini. Terus misalkan in order to achieve these goals, ya udah kita akan melakukan ini gitu. Nah, mungkin waktu itu ya mungkin karena tim kita juga masih kecil ya, tapi memang waktu itu hybrid, jadi nggak ada di kantor semua gitu. Jadi memang communication is one of the challenge juga lah gitu. Kayak mungkin yang ini nggak get it, yang ini nggak ngerti, maksudnya beda, menamanya segala macam. Cuman ketika setelah kita flooring the big vision atau the big goals, everyone udah understand, itu masing-masing leader di tim itu harus making sure kalau mereka benar-benar understand dan making sure kalau mereka ada di path untuk achieving those goals. Nah, ketika dalam path itulah harus dicek, harus sering ditanya gitu kan. Lo ada challenge nggak gitu. Ini harusnya ini udah kelar loh yang progress ini. Kok lo belum kelar, what happened gitu. Lo kenapa gitu. Iya ini soalnya misalkan ya nunggu ini. Kenapa nunggu gitu. Kayak kenapa nggak di approach. Udah Mas di approach berapa kali, 1 kali misalkan. Kenapa nggak 2 kali. Jadi kayak bukan berarti kayak micromanaging atau apa ya. Tapi memang untuk kasih view. Mungkin soalnya kadang-kadang beberapa tim memang nggak kepikiran karena mungkin kerjaan dia banyak, eksekusi gitu. Jadi kayak oh iya ya kenapa nggak kepikiran gitu ya. Atau biasanya in this case karena kita juga masih early stage startup, jadi biasanya tim leadernya pun juga ngebantu gitu langsung kayak oke, tadi part gue ya, gue akan beresin ini lo dan segala macam. Jadi memang satu harus in the same page, harus ngerti goalsnya dulu apa gitu. Yang kedua memang harus sering checking. Checking means kayak nggak one on one gitu ya gimana? Lebih bisa one on one, bisa in a group kayak checking gitu session gitu. As simple as in the end of your day gitu ya. Tiap sore atau malam gitu
nggak ngecek progress tapi ngecek challenge aja. Ada problem apa nih hari ini gitu. Oh ada ini nih gini. Terus apa yang dilakukan? Belum tahu nih mas gitu. Gimana ya caranya ya gitu. Oh harus gini gitu. Nah biar mereka tuh terbiasa kalau gue ada problem, gue boleh bisa ngomong dan gue bisa minta solusi gitu. Jadi itu by habit ya. Itu kayak kita kalau cuma ngomong safe space ya kalau mau ngomong apa. Cuman gitu tapi kalau nggak ada habitnya lah ya gimana gitu. Gimana safe space itu apa gitu. Jadi kalau itu lebih kayak habit aja sih. Bisa jadi ada orang yang memang tipikalnya nggak langsung ngomong kalau ada problem gitu. Di ujung banget baru kayak, loh ini kenapa nggak beres? Iya soalnya waktu itu lah kenapa nggak ngomong misalkan. Oh iya sini baru dikasih tahu. Every time you have a challenge, blocker, problems, nggak usah ditunggu nanya gitu, langsung disampaikan gitu. Makanya handle challenge nggak, problem nggak gitu. You handling one problem itu progress juga kan sebenarnya gitu. Jadi memang itu. Jadi memang tugasnya leader itu nggak mudah ya, harus in the same di satu sisi dia harus jagain goalsnya dia gitu, KPI dan segala macam. Di satu sisi dia harus keeping the team moral lah gitu, kayak ayo apa challenge-nya apa, problemsnya apa segala macam gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tuh kadang-kadang jokesnya internal tuh kalau misalkan ada challenge gitu, lu nggak pakai Mindera berarti. Karena di Mindera ada kan, kita ada test prioritization, terus ada feedback whistleblowers apa segala macam. Jadi kayak ya berarti lo nggak pakai Mindera karena lo misalkan nggak akomodir problem satu challenge lo atau apa kayak gitu sih mungkin ya. Wow. Menarik Jadi ya memang biasanya membicarakan tentang progres, ini membicarakan challenge. Iya, ini sudut pandang yang berbeda juga nih karena kita kan udah sampai mana kerjaannya. Iya, biasanya kita nanyanya itu kan bukan apa tantangannya, apa yang perlu yang kiranya akan dihadapi gitu kan. Ternyata itu bisa bangun habit untuk create safe space juga ya mas. Betul. Dan itu biasanya akan bangun habit ini sih, kreatif mindset tadi. Jadi kayak biasanya nih yang terjadi ya internally gitu di circle kita gitu, misalkan ditanya problemnya apa, misalkan nih nanya ke Ellen gitu, problemnya apa Lan? Ini nih mas, terus minggu depan you said the same problem, minggu depan you said the same problem. Itu kan lo ngeliatnya kayak lu nggak learning dari problem yang kemarin. Tanpa disadari tuh mereka jadi kayak, oh iya kalau ada problem kayak gini gue mesti pakai begini growth mindset lagi, creative mindset lagi gitu kan. Jadi kayak itu udah somehow jadi kayak gue nggak boleh kena di problem yang sama lagi karena gue udah dikasih tahu caranya, misalnya problem ini brainstorm bareng-bareng atau misalkan pun dapat solusi sendiri gitu ya. Akhirnya gue giniin mas gitu ya, oke gitu. Ya udah, jadi next time ada problem itu udah bisa handle sendiri. Ntar jadi problem yang lain apa lagi nih, jangan sampai minggu ini problemnya itu sama, minggu depan itu lagi. Loh gimana gitu, gak ada solusi ya gitu ya. Gitu sih. That's nice. Nice point of view. Nah dari tadi kan memang ngobrolnya tentang bagaimana create safe space buat tim. Mungkin ada banyak orang leader yang kita wawancara juga nih. Beberapa ada yang ngomong kalau being a leader itu like we are in a lonely road gitu. Kayak kita sendirian gitu. Ketika karyawan mungkin ada problem bisa ke kita ya. Kan kalau kita ada problem belum tentu kita bisa cerita ke karyawan kita kan. Nah, apakah Mas Bayu merasakan hal yang sama atau how to cope with it as a leader? Mungkin karena me personally juga as a first time founder ya. Kalau dulu mungkin jadi leader tapi memang challenge-nya tuh masih ada my higher leader yang bisa kita ajak ngobrol atau apa, atau mungkin dulu karena tanggung jawabnya mungkin lebih kayak sekedar not the whole companies gitu ya, jadi whole team gitu. Jadi mungkin solusi yang dilakukan itu mungkin bisa lebih ngobrol sesama leaders yang in the same position dan segala macam untuk brainstorm dan segala macam. Nah kalau ini memang we are first time founders, banyak banget challenge yang mungkin belum pernah kita hadapi sebelumnya gitu. Jadi kayak ini first time banget buat kita ini, what should we do dan segala macam. Dulu banyak belajarnya, banyak salahnya juga gitu. Jadi kayak salah ya, harusnya kalau kayak gini tuh harusnya jangan kayak gini tapi kayak gini gitu segala macam. Kadang memang kita harus coba solving the problems yang mungkin menurut kita pun itu gede banget gitu ya, dan first time juga gitu. Lonely kadang dicap sebagai antagonis juga gitu. Kadang-kadang misalkan kita kayak enggak, kita harus do this gitu, yang mungkin memang enggak semua orang akan happy with this decision gitu.
Tapi memang mereka nggak tahu dan kita nggak bisa expect juga gitu ya untuk understanding our position gitu kayak sebenarnya kita gini tuh karena begini gitu misalkan ya itu harus dijalani gitu ya. Cuman memang harus ada apa ya, kalau bahasanya life coach, I'm not a life coach tapi karena sering ngobrol sama life coach tuh harus ada channeling gitu. Jadi kayak misalkan kita lagi ini banget gitu ya, ke pressure banget dan kita ngerasa nggak ada seseorang atau nggak ada yang bisa bantuin lah, karena nggak ada yang ngerti what we feel gitu ya. Itu harus di channeling kayak misalkan olahraga gitu tiba nge-gym, berenang, lari apa segala macam gitu, karena mungkin cuman fogging aja gitu, karena kita harus kayak nggak tahu mau ke mana gitu, fogging aja. Mungkin as simple as nggak apa-apa lo ngobrol sama one of your team gitu kayak menurut lo kalau lo di posisi gue, terus lo ada challenge, not exactly the real challenge, kita challenge kayak gini, what will you do gitu, let's say. Tapi untuk ngelakuin itu kadang-kadang nggak tahu kan, kalau kayak gitu tuh bisa dilakukan gitu. Makanya biasanya kalau ya benar lonely karena mungkin we have no ideas kayak kita tuh mesti kemana, dan mungkin pun challenge itu nggak tahu itu tuh sumbernya dari mana, terus kenapa kita nggak bisa handle itu dan mau ke siapa dan segala macam gitu ya. Dan ya itu harus pertama memang begitu, tapi lama-lama kita learning bareng kalau memang ya itu again karena Mindtera create those kind of stuff gitu ya, program. Jadi untungnya itu, jadi kita jadi tahu how to cope those kind of challenge gitu. Jadi kita channeling gitu. Terus kita sering ngobrol sama fellow founders gitu, sama tim kita sendiri gitu, sama our partner di rumah gitu ya, sama keluarga gitu. Mungkin yang simple lah dulu mungkin kayak ini nggak ada yang akan ngerti problem gue gitu. That's why apapun yang gue omongin jadi salah, jadi kayak ini terlalu inilah bos gue nggak suka gitu ya. Ya itu harus ngerti positioning kita. Kalau kita nggak bisa pleasing everybody, yang penting kita misalkan ada goals tadi di awal tuh, balik lagi itu untuk in order to achieve those goals tuh mungkin ada beberapa hal yang harus disacrifice sama siapa kayak gitu-gitu. Ya udah kalau memang nggak bisa sendiri ya harus di channeling. Channelingnya apa, ngapain, olahraga, ngobrol, podcast. Podcast sekarang gitu ya. Jangan di-keep sendiri gitu. ya. Benar. Tadi Mas Bayu udah cerita juga kayak channelingnya tuh mungkin ngobrol-ngobrol gitu ya Mas. Kalau dari Mas Bayu sendiri ada nggak sih mentor atau sosok gitu, orang yang biasanya tuh Mas Bayu minta melihat perspektifnya gitu? Sebenarnya bukan orang yang memang selalu my go to person banget gitu kayak tiap-tiap gue ada masalah ke sana gitu. Memang karena me personally memang tipikalnya nggak terlalu extrovert lah kalau meskipun udah kenal banget gitu, jadi kayak ya sendiri gitu segala macam. Nah, cuman mungkin learning dari beberapa leader sebelumnya itu biasanya bakal aku ambil banget gitu. Kadang memang aku ngobrol gitu, dulu waktu lu ada challenge kayak gini tuh lu ngapain ya? Biasanya gitu. Terus what you feel, gue biasanya validating the feeling. Itu kayak waktu itu lo ngerasanya cemas gitu, kayak misalkan lo anxious banget gak waktu ada problem? Iya anxious. Oh berarti gue nggak apa-apa nih, orang itu juga leader gue aja anxious gitu. Gitu. Nah sekarang tuh jadi gue kayak lebih ngomong ke partner gue sih, my co-founders gitu. Jadi karena dia life coach juga, jadi saya paksa dia menjadi coach saya untuk kayak gimana nih kayak gini ya, brainstorm bareng. Terus kayak lebih ke brainstorm sih sifatnya. Jadi mungkin kayak pun saya ngerasa kayak stuck banget ya, I just say gue stuck. Gitu kayak mesti gimana ya? Ya udah kita break dulu deh apa segala macam gitu. Ya just being stuck aja, mungkin butuh apa gitu. Habis itu kalau ada ide lagi atau udah ke-trigger lagi, bisa nih solusinya kayak gini. Ya udah ngobrol gitu. Channeling itu ya Mas. Channeling benar. Channeling. Itu gue tetap keep in touch with my previous leaders yang sekarang jadi teman deket banget dan segala macam. Harus dong. Harus kayak dulu sempat mikir kayak bos gue galak banget ya gitu, tapi di luar ternyata pas di posisinya dia betul ya? Gue ngerti nih, dan jadi teman baik banget gitu, jadi sering ngobrol, jadi tukar posisi tukar perspektif dan segala macam. Bahkan gue kayak gue akan biasanya stately, gue akan ambil part lo ketika sisi lo yang ini mungkin gue akan coba terapin segala macam gitu. Jadi memang of course dengan gaya style sendiri gitu ya, nggak plek-ketiplek gitu, tapi ya just keep connecting with previous friends, bukan previous friends sih ya, friends and leaders yang dulu pernah kita ngajarin kita lah gitu.
because we can learn from everyone ya, Yeah. bahkan Yes. orang-orang yang muda juga. Nah itu Iya, sih iya, iya. harus humble enough untuk aware tentang itu. Alright, udah banyak banget kita cerita tentang Maentera, tentang Mas Bayu juga. Mungkin ada satu advice nih buat Sobat Medio yang mungkin yang aspiring leaders juga nanti ke depannya. Value apa sih yang mesti dipegang teguh sama seorang leaders? Oke, mungkin kalau buat ini mungkin learning dari my experience juga ya. Yang paling penting tuh self aware sih sebenarnya. Oke. Kita tuh tipikal orang yang kayak gimana, what value that we really keeping gitu ya di hidup, nggak cuma di kerjaan doang gitu ya. Dan kayak mau jadi orang yang kayak gimana gitu. Itu penting banget karena kalau kita mau jadi pemimpin tapi kita nggak knowing ourselves, kita bakal copying aja. Copy gaya stylenya ini tapi nggak cocok gitu sama kitanya. Misalkan orang jadi beda kan, misalkan yang galak, ada galak yang jadinya respect people gitu ya. Tapi ketika kita nggak self aware with ourselves gitu ya, terus kita copy aja stylenya dia gitu. Jadinya jadi kayak apa sih gitu kan, nggak respect atau nggak kenapa lu galak gitu. Iya. Kayak gitu kan. Jadi memang harus self aware with self awareness lah yang harus ditingkatin. Caranya gimana ya banyak gitu ya, source-nya gitu untuk self aware, nanya ke orang, terus kayak kita cari tahu kalau kita tuh bakal happy kalau gimana, bakal set gimana, kalau ketemu kerjaan kayak gini gimana dan segala. Dan itu memang butuh proses sih. Gitu dan keep self aware itu butuh 3 tadi, butuh growth mindset, terutama growth mindset aja deh. Paling utama. Paling utama udah paling itu penting. aja gitu, self aware dan growth mindset, that's it. Wow. Self aware. Karena leadership is a long life journey ya, Mas. Sama kayak kita belajar ya, nggak ada habisnya. nggak ada sampai habis. ya. Oke, thank you so much Mas Sama-sama. Bayu buat insight-nya, buat obrolannya juga. Semoga dari obrolan ini Sobat Medio bisa mendapatkan sesuatu lah ya buat karir kedepannya juga, buat mungkin nanti ada pengalaman di leadership juga. Nah semoga bermanfaat. Nah sebelum kita akhiri, thank you buat yang udah nonton. Sobat Medio jangan lupa untuk nonton episode lainnya dari Obsessive Flat Talk. Pastikan kamu sudah follow dan pastikan juga subscribe Podcast Obsessive Flat Talk di Tip-Tip, aplikasi Tip-Tip untuk insight-insight menarik para leader dari berbagai industri lainnya. Follow juga podcast Obsesif di Spotify dan Noise untuk tips karir yang bisa kamu dengerin kurang dari 10 menit di segmen Less Than 10. See you at the next episode, Sobat Medio. Thank you, Bye-bye. Mas Thank you, Bayu. thank you.